Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin untuk menampilkan video pembelajaran STEM di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Jakarta izin untuk melakukan pengembangan STEM. Jadi nanti kakak-kakak di depan ini izin untuk melakukan pembelajaran secara bersama-sama ya. Boleh tidak? Boleh.
itu aja. Coba tuangkan. Pas ke mas. Kebalik guys. Pas ke nih. Kurang apa sih kamu? Pinggirnya. Nah, bisa. Jadi kalau pakai airnya penuh, kincir airnya bisa Berarti dibulin aja. Ininya bisa nyala ya, bisa muter ya, Dek. Tepuk tangan. Nah, coba ada yang mau percobaan sampah, nanti dibantu Kak Dian. Siapa itu? Siapa yang mau percobaan buang sampah? Coba kalau misalkan di buang sampahnya Cik, kamu geser sini. Dek, ini kayak sampah plastik ya. Coba ada yang mau mencampur menuangkan lagi. Wow. Siapa yang mau? Apa itu? Aja pembatas Lut. Coba ini sampah plastik. Pembatas sih loh. Nah, aku rasa mau Geser. 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 Siapa yang mau? Coba masukin. Ini sampah plastik. Coba apakah pinggirnya bisa bergerak? Coba yang pinggirnya bergerak tetapi airnya tidak lancar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Iya benar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu membuang sampah itu secara sembarangan itu dilarang apa diperbolehkan? Dilarang. Nah salah satunya untuk energi alternatif ini. Jadi misalkan membuang sampah secara sembarangan itu akibatnya apa aja? Bisa membuat banjir. Nah bisa kalau sampahnya banyak itu kan menghasilkan bau ya. Jadi membuat pemandangan tidak enak juga ya kan? Coba sekarang solusinya gimana Kak? Berarti kita tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Coba anak-anak di sini bisa membersihkan sampah ini coba. Pelan-pelan ya. Masukin ke plastik. Bentar. Bolong sih. Nah, apa yang terjadi setelah sampahnya dibersihkan? Airnya berarti kesimpulannya kita tetap harus tidak boleh buang sampah. Ya. Menyebabkan apa? Kemudian menyebabkan banjir dan juga menghambat
Dan ini tuh harusnya dipakai di air yang keran itu loh Dek, yang kencang banget, maka lampunya tadi tidak menyala. Tapi ini itu contoh dari adanya PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan energi air untuk memutar kincirnya. Saat kincirnya berputar karena arus air, yaitu air sungai, maka lampunya dapat menyala. Nah, terus apa sih pengaruhnya jika di aliran sungai itu terdapat timbunan sampah? Ada yang tahu? Coba kelompok 1, apa yang terjadi jika ada sampah di sungai? Maka kincirnya bisa bergerak. Ya, betul. Lalu apa yang harus dilakukan? Dibersihkan. Ya, betul sekali. Sekarang refleksi dan juga penutup yang akan dilakukan oleh Ibu Aji. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan dan membahas LKPD, kita akan melakukan penguatan materi. Ibu akan memberikan sedikit materi tentang sumber energi. Nah, sekarang setelah melakukan percobaan, apakah ada yang bisa memberikan pengertian sumber energi itu apa? Siapa yang ingin mengajukan diri? Ada yang tahu? Apa Mbak? Belum tahu. Oke. Jadi sumber energi itu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan tenaga atau energi. Jadi sumber energi itu terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Jadi sumber energi itu ada sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Kalau sumber energi yang terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari alam dan dapat kita gunakan secara terus-menerus. Jadi energinya itu tidak pernah habis. Itu namanya energi yang terbarukan. Nah, contoh dari energi terbarukan itu apa aja? Matahari, pintar. Terus apa lagi? Angin, ya pintar. Nah, itu sumber energi yang terbarukan. Contohnya, pemanfaatan sumber energi yang terbarukan pada air. Nah, contohnya itu pada yang telah kita lakukan tadi, yaitu air menghasilkan energi listrik. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bendungan itu dialirkan ke kincir, lalu kincirnya itu akan berputar. Nah, putaran dari kincir itu akan menggerakkan generator listrik sehingga air yang mengalir itu akan menghasilkan energi listrik. Nah, sebenarnya energi listrik itu akan menghasilkan listrik yang ditunjukkan dengan menyalanya lampu. Tapi karena keterbatasan alat kita, maka kita tidak bisa melihat lampunya menyala. Tapi tidak apa-apa ya. Setidaknya kita tahu bagaimana caranya air itu dapat menjadi listrik. Nah, sekarang kalau pembangkit listrik tenaga air itu sering disebut apa ya? Apa tadi? PLTA. Nah, selain air, itu sumber energi yang terbarukan juga ada angin dan matahari. Kalau angin itu juga dapat diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin itu disebut juga dengan PLTA. PLTA juga, tapi beda. Pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian yang ketiga, ada tenaga atau energi matahari. Kalau energi matahari itu juga dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, pembangkit listrik yang berasal dari matahari itu disebut dengan PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya. Nah, contohnya itu misalnya ada di lampu-lampu jalan. Biasanya saat siang hari
energi matahari kan kalau siang-siang kayak gini mataharinya tuh bersinar. Nah, lampunya itu menampung cahaya dari matahari sehingga saat malam hari lampunya dapat menyala. Itu contoh dari pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang kebalikan dari energi yang terbarukan. Berarti ada energi apa? Kalau yang tadi energi terbarukan, berarti kebalikannya apa? Energi tidak terbarukan. Apa itu energi tidak terbarukan? Kalau tadi energi terbarukan itu energi yang tidak pernah habis. Berarti kalau energi yang tidak terbarukan apa? Energi yang akan habis. Jadi energi yang tidak terbarukan itu asalnya bukan dari alam, tapi dari fosil. Dari apa, teman-teman? Dari fosil. Dan energi yang tidak terbarukan itu pemanfaatannya terbatas. Ada batasnya. Nanti kalau kita gunakan secara terus-menerus, energi itu akan habis. Beda dengan energi yang terbarukan karena itu akan berputar. Misalnya air itu kan hujan turun ke laut, ke sungai, ke danau, terus nanti ada matahari. Air akan naik lagi ke awan, hujan lagi, seperti itu terus berputar sehingga air tidak akan pernah habis. Kalau energi yang terbarukan ini akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Nah, sekarang contoh dari energi yang tidak terbarukan itu apa saja? Ada yang tahu? Iya, minyak, betul. Minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Nah, begitu materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Senang? Senang. Masih semangat? Masih ingat tepuk semangatnya? Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak semua atas semangat dan antusiasnya. Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini dan kami berterima kasih kepada Ibu atas kesempatannya untuk mengisi pembelajaran pada siang hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video proses pembelajaran STEM dari kelompok 5. Atas kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.